terima kasih. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran TIK untuk materi program Excel ya di pertemuan terakhir di semester 1. Hari ini kita pertemuan terakhir ya. Pekan depan kita sudah PS praktek bahasannya sampai yang terakhir hari ini kita bahas ya. Jadi kita ketemu lagi nanti di semester 2 di Januari. Pekan depan kita luring ya PS-nya ya selama 30 menit sudah diserahkan ke Google Classroom TIK PS. Begitu sistemnya ya. Oke, pekan lalu Pak Andi sudah minta kalian untuk mengerjakan yang di buku halaman 56 ya. Ya Pak. Betul, sudah ya. Oke, Pak Andi akan tunjuk acak ya, hanya beberapa orang saja untuk men-share screen pekerjaan. Bapak izin ke toilet. Oke, silakan Danis. Coba izin ke toilet Bapak. Aduh, kok bareng-bareng? Jangan bareng-bareng, atuh ini waktu kita punya. Kebelet. Cepat. Oke, Pandi akan minta share screen-nya Raisa Azaria. Silakan. Share screen Excel yang halaman 56 di latihan 2 ya, di sheet 2 berarti kalian bikinnya. Oke, bagus. Tinggal apa ini? Tinggal bingkainya ya. Bingkainya ya sama oke, nggak apa-apa lah untuk penebalan mah. Sama ini siapa? Raisa. Coba kamu klik di bagian A1. A1 kamu klik. Nah, itu penggabungannya sampai E ya. Berarti kamu gabung ulang, kamu lepas match center-nya. Lepas dulu match center-nya. Enggak, di select barusan di select. Select dari A1 ya. Lalu match center-nya, match cell-nya dilepas, klik lagi match cell-nya. Klik match cell, match center-nya, select ulang sampai E karena jumlahnya kena ya. Lalu match center lagi. Oke, itunya dikebawahin aja nak. Nah, itu yang barusan kamu pindahin. Kebawahin. Biar kelihatan, ini nggak kelihatan soalnya toolnya yang di atas. Nah, di situ. Oke. Kemudian ya, coba di nomor urut kamu klik. Nah, itu nggak ada penggabungan ya, Raisa. Coba kamu match center-nya dilepas. Match center lepas, jadi yang di A3 itu NO, di A4-nya urut. Begitu ya. Oke, coba tulis urutnya besar. Urut NO. Nah, nanti itu nggak ada penggabungan ya. Jadi yang penggabungan adalah nama siswa betul, nilai betul, jumlah betul. Silakan kamu select range dari A3 sampai dengan E13. A3 ya, A3 sampai E13. Sampai E13. Oke, lalu pilih di halaman, lihat halamannya nak, halaman buku. Paketnya halaman berapa ya? Tunggu. Di halaman 58. Silakan lihat halaman 58. Kamu ikutin. Semuanya ya, bukan Raisa aja, semuanya ikutin. Kalau yang belum sama seperti yang ada di seperti Raisa itu berarti kamu tinggal lanjutin. Membingkai dan mengarsir sel. Bingkai atau border dan pola arsiran shading diterapkan pada sel untuk menandai atau membentuk tabel, ya kan? Buat range tadi udah ya, ini range-nya dari A3 sampai dengan E13. Lalu klik icon itu kotak yang ada pada menu toolbar dan akan muncul pilihan seperti di halaman 59. Nah, seperti itu. Kalian boleh pilih more border, lalu pilihlah outline dan inside ya. Oke, cobain Reza. Tuh di bagian toolbar menu. Nah, di situ ada ya pilihan. Boleh langsung di situ bisa pilih langsung all border ya, bisa pilih langsung all border. Nah, seperti itu. Lalu bagian nomor dan urut kamu select range A3 sampai A4, select. Lalu kembali ke yang tadi, border tadi ya. Lalu more border, pilihnya more border paling bawah, more border paling bawah.
Iya. Kemudian akan muncul, coba geser ke kiri. Oke, geser ke kiri. Nah, itu ada tengahnya ya. Tengahnya kamu lepas. Klik tengahnya, garis tengah. Ya, itu benar. Iya. Bentar. Lalu oke. Nah, select, klik sembarang tempat tuh ya. Jadi sebenarnya ini nggak ada garis, dibikin terpisah tapi nggak ada garis. Beda dengan yang yang lainnya. Kalau yang lainnya ini ada garisnya semua tuh, ada garisnya, ada garisnya. Oke, sekarang begini. Tugas kalian adalah ya kan mengerjakan ini, kemudian sheet ini diganti menjadi latihan 2 harusnya. Kayak saya, harusnya latihan 2, latihan satunya yang kemarin, yang nama panggilan, yang itu latihan satunya harusnya dalam satu file ya. Dalam satu file ada 2 sheet begitu. Oke, sekarang bagian sini coba kamu klik di 170 itu. Klik. Nah, ini 170, tulisannya 170 di bagian atas ini ya. Bagian atas ini 170, di sini karena kita ngetiknya 170. Oke, kamu hapus saja dari sini ke sini, select dulu. Dari 170, ya, select ke bawah, lalu pilih tombol delete di keyboard ya. Sama ini juga, jadi nilai utamanya hanya teori dan praktek ya, untuk nilai tertinggi dan nilai terendah dan seterusnya ini enggak diisi dulu. Oke, silakan hapus. Aduh, udah capek-capek ngetik, Pak Andi mau dihapus apa ya, nanti kita bikin yang otomatis. Oke, Azaria, ditunggu dulu ya. Ini silahkan di save ulang karena ada perubahan. Lalu stop your script. Oke, thank you very much. One more, Jilan. Oke, D-nya harusnya kecil, disesuaikan tuh. Lebar daripada kolom D itu dikecilkan manual saja, Jilan. Kolom D kan? Kolom D, nih bagian sini. Kamu geser. Oh, ini. Ya, geser sedikit ke kiri. Kan itu terlalu besar. Ke kiri, nak. Tambah besar dong gitu. Ke kiri, terus sesuaikan dengan yang teori itu besarannya. Dikira-kira aja. Atau double klik boleh lah. Double klik, titik. Nah, begitu ya. Kemudian, ini Jilan. Daftar nilai. Tadi ya, sama kayak Raisa. Daftar nilai dari A1. Coba. A1, klik A1-nya. Nah, select ulang ya. Kamu select ulang, kamu match center ulang, lepas match centernya, lalu select ulang sampai E. Enggak gitu. Dari A1 select terus ke kanan ke E. Ya, emang di bukunya sampai D ya. Lalu pilih match center lagi. Oke, seperti itu. Sama kayak tadi ya. Oh, ini nomor urut, coba cek. Nah, itu dilepas ya penggabungannya. Lepas penggabungan, kemudian ditulis masing-masing. Nomor di A3, urut di A4 gitu. Oke, karena sudah ada garis dan garis yang ini nggak ada ya, jadi udah cukup, berarti udah oke. Klik sembarang tempat. Nah, kemudian ini ada sisa-sisa nih. Kalau misalnya di print, ini ke print nih. Klik di sini. Ya, klik. Lalu more border di border. Di itu, situ. Clear, no border. Pilih no border. Nah, ya. Nanti itu ke print kalau misalnya wah udah 2 lembar cuman 1 garis doang begitu ya. Oke, bagian sini dihapus ya. Hapus. Jadi kita hanya menyisakan ini saja nih. Hanya menyisakan itu ya. Itu kamu hapus. Hapus semua. Oke, delete keyboard. Nah, bukan backspace ya. Backspace sama delete keyboard beda. Delete keyboard. Tulisannya delete kalau nggak del. Nilai tertinggi juga sama, itu dihapus. Posisi kursor. Nah, oke. Delete keyboard. Sip. Nah, begitu ya. Save ulang, Jilan. Coba kamu double klik sebelah sini.
diklik semua. Gak bisa Pak, nggak bisa di-save lagi. Ya udah ke save itu teh. Ini di save nih. Ini di gedein. Itu ada Nih. ini ada. Nah, lihat. Ada annotate. Ini annotate Pandin nih. Hey. Lihat annotate-nya. Kok nggak ada sih? Jadi bilang. Ada nggak? Nggak ada Pak. Kok nggak ada? Bentar. Oh, ini. Ini. Nah, klik tuh loading. Ternyata lebih banyak ya. Oke, itu ya tuh. Kemudian nah ini Jilan. Sheet 1 kamu klik kanan. Rename ya. Raisa juga klik kanan di situ ya. Klik kanan. Nah. Oke, boleh langsung ketik. Langsung ketik latihan 2. Nanti kita di sheet 2, di sheet berikutnya ini latihan 3, latihan 4 gitu ya. Jadi dalam satu nama file ini. Ya. Oke, sudah cukup Jilan. Terima kasih, udah keren tuh. Oke, siapa yang mau satu lagi ya? Satu lagi aja 3 orang. Yuk, satu lagi siapa? Bapak tadi katanya Deden. Deden Sreden, sok. Deden Sreden, silakan. Rafa udah beres? Ini. Oke, bagus. Sudah ya. Bagi yang belum, diusahakan harus sama seperti ini ya. Nah, ada yang perubahan tadi apa aja, Deden? Daftar nilai ya. Daftar nilai, kamu seleknya dari A1 sampai E1. Daftar nilai, nak. Daftar nilai mana tulisan? A1. Pandi bilang A1. Nah, itu di Math Center-nya lepas. Lalu select ulang sampai ke E ya. Sampai ke E1. Oke, kemudian udah. Kemudian kamu select range-nya, dengerin. Range-nya dari A3 sampai dengan E4. A3 sampai E4. A3 sampai E4 ya. Lalu kamu pilih bagian sini. Nih bagian tar. Nih, rata tengah. Yuk. Tengah lagi. Tengahnya klik lagi nih. Tengah yang ini. Klik lagi. Nah, kan teorinya jadi ke tengah ya. Begitu. Disesuaikan. Jumlahnya juga ini harusnya huruf besar semua, dan langsung ketik caps lock, langsung ketik aja, nggak usah dihapus dulu, nanti juga ketimpa ya kalau di Excel itu. Enter. Nah begitu, kemudian hapus bagian yang tadi ya, yang Padi bilang ke Jilan sama ke Raisa. Ini bagian ini. Jadi kita hanya punya nilai utama, teori dan praktek. Itu yang nilai di input manual. Untuk jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah dan seterusnya, ini akan dibuatkan rumus. Jadi berdasarkan rumus dia otomatis akan keluar nilainya. Begitu. Oke Den, terima kasih banyak. Ini udah benar ya, nomor urutnya udah benar. Oke, hanya sedikit ya kalau Den. Oke, sip. Dah. Yo, itu rename. Sheet 1-nya rename. Sheet 1 rename. Bukan praktek namanya deh ya, ini perektek ini. Salah Bapak, Ya. salah nulis. Oke, kamu nanti di save as namanya latihan Excel nama kelas. Semuanya ya. Yang namanya belum sesuai, sesuaikan namanya yaitu latihan Excel nama kelas. Begitu. Latihan Excel nama kelas. Pilih file, pilih save as. Yuk, Den. Pilih file lalu save as. Tuh, perektek. This PC. Oke, this PC double klik titik. Loading. Oke, loading. Lalu nanti beri nama nih. Namanya adalah file name-nya. Perekteknya ganti jadi latihan Excel nama kelas. Namanya itu ya. Tuh dua-duanya. Ini perektek. Ini perektek. Jadi kita punyanya satu file saja. Latihan Excel nama kelas. Di dalam satu file itu ada beberapa pekerjaan. Begitu ya. Jadi harusnya ini yang praktek 1 juga ada di sini. Harusnya. Tapi ya sudah kalau sudah ya. Oke, terima kasih Deden.
Oke, kita akan pembahasan ya sekarang. Pembahasan untuk Excel-nya. Wih, ada CTP. Excel. Nah, oke, kita pilih baru, kemudian pilih file, kemudian pilih open di PC, double klik ya di PC, kemudian cari di dokumen, pastikan nyimpannya di dokumen, kemudian scroll ke bawah 5 Madinah. Ini latihan 1 ya. Harusnya latihan Excel nama 5 Madinah ini ya. Oke, kemarin kita sudah bahas sampai sini ya. Woi, 5 Madinah mah udah jauh, kalau yang lain mah belum sampai ke sini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba sekarang kita benahi ya ini. Ini ada yang hilang ya. Amelia hilang. Benar nggak? Amelia ada. Amelia, Anesia hilang. Ganti jadi Anesia. Anesia. Nah, seperti ini ya. Kemudian Bayu hilang ya, nggak ada Bayu. Kita delete. Delete-nya delete kolom aja. Delete kolom. Kemudian siapa lagi? Muhammad nggak ada ya. Muhammad delete kolom. Delete row, maaf. Lalu Maulana juga nggak ada, delete row. Nah, jadi kita cuman punya berapa nama? 5 nama. Ini diganti nama siswa. Kemudian ini nilai. Oke, perhatikan jika yang belum, nilainya nulis di C3, kemudian teori di C4, praktek di D4. Ya, jumlah di E3. Jumlah di E3, lalu judul daftar nilai komputernya di A1. Daftar nilai komputer SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Seperti ini. Kemudian di select range dari A1 sampai E1 di match center tengah-tengah. Begini ya. Kemudian ini dibikin border, all border. Nah, seperti ini. Lalu di select lagi, bikin tebal, tengah-tengah. Oke, kita gabung ya. Oh, yang ini kita hapus dulu tengahnya. Tadi ya, kayak punya Raisa. More border, tengahnya dilepas. Tuh. Kemudian ini digabung antara C3 dengan D3 di match center. Jumlah E3 dengan E4 match center. Ini rata kanan ya, rata kanan. Oke, kemudian nilainya. 80, enter. 90, enter. 70, enter. 85. Jadi yang ditulis manual nilai ini ya, nilai teori dan praktek. Kesananya pakai otomatis, pakai rumus. Nanti rumusnya kita bahas. 90, kemudian 75, 80, kemudian 70 lagi, 85. Ya, seperti ini. Kita bikin tengah ini ya. Kata tengah-tengah. Oke, sini nilai apa ini? Nilai tertinggi. Nilai terendah. Nilai terbanyak. Nilai rata-rata. Rata-rata aja misalnya. Rata-rata. Oke, seperti ini. Lalu kita blok lagi, pilih all border. All border, outline, inside. Ya. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang pergi ke jumlah. Silahkan kalian lihat di bukunya halaman 61. Menggunakan rumus dan fungsi. Lihat halaman 61 ya. Menggunakan rumus dan fungsi. Oke,
Akan udah lihat bukunya? Itu di pinggir kamu apaan? Spiu itu. Akan. Apa Bapak? Itu di pinggir kamu apaan? Speu. Visi kentang. Isi kentang. Jadi pakai Visi itu cuman cara keren tahu PC zaman dulu mah. Visi kentang. Oke, sudah lihat halaman 61? Ya. Kita baca dulu ya. Pada program spreadsheet atau Excel telah dirancang untuk pengelolaan data berupa teks, bisa angka maupun tanggal. Mia mau ngapain sih? Rumus dan fungsi, mute, Arkan. Rumus dan fungsi berperan Gimana sih? untuk memaksimalkan kemampuan ini. Rumus dalam Microsoft Excel disebut juga formula. Rumus itu ya. Kumpulan dari rumus atau formula, oke, yang lain di mute dulu biar Pandi menjelaskan ke kalian bisa terdengar jelas oleh temannya ya. Kumpulan dari nilai, sel referensi, nama, fungsi atau operator di sel yang menghasilkan nilai baru dari nilai yang ada. Nah, di sini ya, nilai baru. Jadi kita akan simpan di sini, nanti akan muncul nilai baru dengan menggunakan rumus. Diawali, nah rumus ya, selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi sebelum mengetikkan rumus, kita harus ketikkan dulu sama dengannya. Misalkan sama dengan. Rumus dapat langsung ditulis pada sel aktif. Nah, di sini ya, sel aktif. Cuman, kalau di Excel itu, setelah menulis sama dengan, jangan klik ke yang lain. Tuh, kalau klik yang lain, jadinya seperti ini. Kita bingung ngapusnya kan? Gimana coba ngapusnya? Pakai tombol ESC di keyboard. Ya, begitu. Jika misalnya kalian udah terlanjur mengetikkan sama dengan atau mengetikkan rumus, tiba-tiba ke sini, misalnya, aduh, ini gimana ngilanginnya? Ya, gitu ya, pakai ESC. Bapak STT escape kan? Escape, betul. ESC itu adalah escape. Ya, ketika mengetikkan sebuah rumus harus menggunakan diawali dengan sama dengan dulu. Nah, dapat langsung ditulis pada sel aktif. Untuk rumus yang rumit, ya, sebaiknya menggunakan formula bar yang ada di sini. Formula bar itu ya. Formula bar ada di sini di atas, lihat. Nah, di bagian sini ada auto sum, ada sum, average, round number, max, min, dan more. Ya, more perintah, more fungsi, more rumus. Tuh, ada sum, average, count, max, ada lagi ke yang lain, sum, if, dan seterusnya. Ya, ini yang munculnya yang baru tuh, most recent use, yang baru saja dipergunakan. Untuk yang lainnya boleh nanti lihat ya. Oke, nanti kita bahas itu. Tapi untuk sementara kita tulis dulu nih menggunakan sama dengan. Misalkan kita ingin menjumlahkan sel mana dengan sel mana? Ingin menjumlahkan sel mana dengan sel mana? Halo? D5 dan dan D5. Iya, betul. Kita awali dengan sama dengan dan tulis sum kurung buka. Lihat di bukunya halaman 61, kurung buka. Selnya adalah C5 titik 2 D5. Tutup kurung, enter. Muncul nilainya? Muncul ya? Muncul. Muncul nilainya. Kalau tadi kita manual kan 170. Bisa saja kita tulis misalnya manual seperti ini. Tapi rumitnya kenapa? Misalkan kalian nilainya itu nilai teori sama prakteknya gede, ya nggak bisa dihitung menggunakan kalkulator, misalkan kalkulatornya nggak ada, terus pakai jari nggak mungkin misalnya ya. Nah, gunakanlah pakai rumus ini. Nah, ketika kita klik bagian sini, di sini 170, tapi di formula barnya munculnya adalah rumusnya. Beda dengan yang manual. Kalau manual kita klik di sini 170, di formula bar ya 170. Jadi kelihatan ya jika nanti ketika PAS ada yang mengetikkan manual. Jadi kelihatan kalau manual itu munculnya 170 atau muncul angka yang diketikkan di formula bar. Tapi kalau menggunakan rumus, yang muncul adalah rumusnya, bukan angkanya. Begitu. Paham ya? Baik. Kemudian, karena kita sudah dapat 1 ya jumlahnya,
satu rumus, nah, satu rumus ini, daripada kita harus ngetik lagi ini, lalu ketik lagi sum dan seterusnya, ya, ketik lagi sum dan seterusnya, kan karena sama rumusnya, jadi kita ambil dari sini saja, copy paste. Ya, bisa lah ya, gampang. Oke, Arkan ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, bagus, alhamdulillah. Oke, sekarang misalnya jika muncul row baru, kolom baru, misalnya ya, jumlah seluruhnya, misalnya, jumlah seluruhnya. Misal ini ya, nggak usah diketik kalian mah. Ini misalkan seperti ini. Jumlah seluruhnya. Seluruhnya itu dalam artian fokus itu mulu. Oh, border. Oke. Jumlah seluruhnya. Ini biarin aja. Jumlah seluruhnya adalah nilai teori, nilai praktek ditambah nilai jumlah, ini ditotalkan. Gimana caranya? Coba pakailah, ini kan termasuk rumit ya, nggak mungkin kan kita sama dengan sum, lalu ini, lalu C berapa, 5 ditambah titik 2, D berapa, sebenarnya titik 2 itu artinya adalah sampai dengan, ya, ingat, titik 2 itu sampai dengan, tidak sama dengan ini beda kalau begini. Ini cuman C5 ditambah D5. Ini benar. Ditambah lagi misalnya E5. Benar gini. Tuh, keluar kan? Ya, keluar ya. Tapi Keren. tambah. Beda dengan titik 2. Kalau titik 2 berarti D5-nya nggak usah disebut. Kan sampai dengan, ya. Sampai dengan E5 tuh. Lihat, terselek kan? Betul? Terselek. Ya. Nah, berarti sampai dengan, jangan pakai tambah. Tuh, sama ya? Wow, keren. Tuh, yang di atas di formula barnya adanya hanya angka, hanya rumus, maaf. Ada lagi cara kedua. Cara keduanya gunakan rumus yang sudah fungsi yang di atas. Autosum. Ada autosum ya, perhatikan semuanya. Yuk, silakan perhatikan ke screen-nya. Pilih autosum di bagian editing, klik. Yang diselect cuma satu ya. Kalian select ulang mana saja yang akan dijumlah. Misalnya di sini, klik, select, lalu enter. Mana yang lebih mudah? Wow. Ya, mana yang lebih mudah? Udah kan? Oke. Sekarang misalnya ini udah ketemu, tinggal tarik ke bawah. Tuh, muncul nilainya. Wow, ke N. Sekarang misalkan kalian jumlahkan jumlah, misal ya, ini misal lagi, jumlah teori plus jumlah. Ngerti nggak? Teori plus jumlah. Bukan jumlah seluruhnya ya, teori plus jumlah. Berarti nilai ini ya, nilai ini ditambahkan dengan nilai ini. Ngerti nggak? Ngerti ya? Berarti nilai ini Lebih dari jam. Ya, sebentar. Nilai ini ditambah nilai ini, ya. Kalau kita pakai sampai dengan, ininya kena dong prakteknya. Kan yang kita butuhkan adalah nilai ini dan ini, ya kan? Nilai teori dan jumlah. Tambah. Iya, betul Adita. Bisa sama dengan seperti ini. Klik sini. Karena aku bapak yang ngomong tadi Rene. Siapa? Perasaan. Oh, Rene. Oke, benar. Eden. Bisa seperti ini ya. Nilai ini ditambah jumlah. Itu aja. Langsung enter. Betul? Betul ya. Tinggal ditarik ke bawah. Oke, karena keselang satu kolom, ini nggak mungkin kalau pakai autosum. Pakai autosum dia akan terselect semuanya. Kalau pakai sum juga sama dengan sum juga akan terselect ini. Ya, paling ya gitu caranya.
sama dengan C5 ditambah E5 ini. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham. Baik, jika paham silakan di-save, kemudian kita akhiri untuk mata pelajaran TIK. Pakai ditambah yang tadi, Bapak. Yang Boleh, bagian gimana kebutuhannya? Gimana kebutuhannya kalau dimintanya? Nggak usah, aku udah bisa. Ya, kalau misalnya ini yang dibutuhkan hanya jumlah dari sini sama ini, berarti ya pakai tambah. Tapi kalau jumlah seluruhnya, ini semuanya terselect, tinggal pakai autosum. Ya kan? Ketika autosum tuh, dia langsung kita select. Jadi Bapak yang kita kerjain ditambahin jumlah yang kalian kerjain boleh seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Sok, screenshot. Yuk, screenshot ya. Jadi harus. Ya, kita jadi coba. Harus disamain. Apanya? Yang kita samain. Iya, tapi nanti ketika PAS beda lagi ya nilainya ya. Beda lagi soalnya. Cuman mirip. Pasti nggak akan jauh dari yang pernah Pandi sampaikan hari ini. Ya. Oke. Begitu. Oke, mungkin pekan depan PAS. Bapak tungguin mau nge-screenshot. Yuk, screenshot cepat. Berarti yang dikumpulin nggak? Yang ini dikumpulin nggak? Enggak, ini disimpan dulu aja di komputernya. Karena nanti semester 2 kita masih membahas ini ya. Masih membahas Excel. Cuman PS prakteknya kalian akan mengerjakan mirip seperti ini. Dan PS prakteknya adalah luring selama 30 menit untuk dikumpulkan di Google Classroom. TIK ya. Jika lebih dari 30 menit Pani nggak akan nilai. Biarin merah. Oke, dah cukup ya. Waktunya udah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pandi mohon pamit. Sampai ketemu di bulan Januari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atur nuhun, Pak Mimif. Ya.